Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة إلى جميع أولياء الله أينما كانوا وحلت أرواحهم وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيخ محمد ناوي بن عمر الجاوي وإلى روح شيخنا ومربي روحنا شيخ عبد الله فقيه وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل وسلم دائما على حمد صل وسلم دائما على حمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وادى والآل والأصحاب من قد وهدى. اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وشعبنا وبلغنا رمضان صل وسلم دائما على حمدا صل وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى. بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan Sahibul Fadilah Kiai Zainal, alhamdulillah semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat
ibu-ibu majelis taklim semua yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dibarokahi oleh Allah. Niki mestine kula niku mboten pantes, ndak pantes jane ngaji. Kula ngapunten di atas Pak nggih. Niki nek Pak Yai sing perintah ya budal. Perasaan saya itu besok. Tapi ya bismillah saya nawa itu pertama niat ngaji libtigho imarodhotillah, yang dua niat silaturahim, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang sama, yaitu ngaji, yang dengan ngaji ini asbab rahmat Allah sangat berpotensi untuk turun kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, niki campur nggih bahasa Indonesia ya sesekali bahasa Jawa. Tapi saya dapat rekomendasi ya dibanyakin bahasa Indonesianya itu. Insyaallah. Alhamdulillah, kita niki wajib bersyukur kepada Allah. Bersyukur niku artinya berterima kasih. Syukur itu bahasa Arab, artinya berterima kasih. Cara Jawane niku matur suwun. Karena apa? Orang yang tidak berterima kasih, tidak punya rasa berterima kasih, niku jelek-jeleknya orang, saelek-eleke tiang. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidak berterima kasih berarti dia tidak mengakui jasa orang yang pernah memberi kepada orang tersebut. Makanya ajaran Islam diantara yang pokok niku syukur. Coba jenengan angen-angen. Ini kita ajak ngaji, tak ajak mikir sebelum masuk di kitab. Surat Al-Fatihah satu-satunya surat yang diwajibkan oleh syariat oleh Allah untuk dibaca ketika kita sholat. Satu-satunya surat. Di Al-Quran itu ada 114 surat. Ya banyak Pak, 114. Saya yakin jenengan enggak hafal, apalagi Mas Yanto malah enggak hafal. Nek rego Brambang hafal. Ini kula ampun hafal kok. Yang hafal urut-urutan surat yang segitu banyak itu paling kiai, ustadz, remaja-remaja kan iki sebutan hafal. Tapi nek Facebook Masya Allah, WA hafal kabeh program-program. Dari sekian nggih banyak, memang banyak, nek gak dihafalaken ndak bisa. Tapi dari sekian banyak yang wajib cuman satu surat. Surat Al-Fatihah. Surat-surat yang lain itu mboten wajib, ndak wajib. Jenengan sholat habis takbiratul ihram baca Fatihah langsung ruku sah secara legalitas syariat. Nek ana wong komplain, kula tanggung jawab. Lah saya itu nih jenengan tanya siapa saja nih. Doa iftitah sunnah, baca surat setelah Fatihah niku sunnah, makanya nggak oleh panjang-panjang. Wong barang sunnah kok panjang-panjang, wong sing wajib saja cuma 7 ayat. Lengkek. Lah ya tahu barang wajib sama sunnah ini penting mana? Lah penting wajib lagi. Yang wajib saja cuma 7 ayat. Kok delalah imamnya baca surat lebih dari 7 ayat, berarti imamnya engkek. Nggih nyuwun sewu nek nyinggung kula niki imam masalah. Jadi kula nek maca surat niku 3 ayat, 4 ayat. Ngoten niku. Kadang-kadang panjang sedikit gitu. Apalagi yo alhamdulillah subhanallah. Niki Gusti Allah nderek ngaji. Diridhoi muga-muga niki. Mugi-mugi diparingi selamat sedaya niku.
Alhamdulillah. Dan niku nggih niku tok endi mau niki. Surat Al-Fatihah. Niki sebagai pondasi kita bersyukur kepada Allah. Ada apa surat Fatihah? Loh ngeten niki maksudnya. Surat Fatihah niku monggo diangen-angen ngaji niku kan ngejak mikir toh. Ngejak mikir diangen-angen. Dari sekian surat yang diwajibkan surat Fatihah. Kita ingat-ingat dan kita angen-angen, kita renungkan. Dalam surat Al-Fatihah setelah menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, apa pertama? Alhamdulillahirabbil alamin. Niku lak kalimat syukur to niku. Jenengan yang tanam apa bawang terus diparingi panen, dikasih panen, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Yang sakit kemudian dikasih sembuh, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Jadi surat Fatihah satu-satunya surat yang diwajibkan oleh Allah ketika kita menghadap Allah. Niku dibuka dengan bacaan menjadi simbol kalimatus syukri, kalimat syukur. Berarti orang yang tidak pernah bersyukur, gak matur suwun sama Allah, berarti niku mboten ngergani Gusti Allah. Kualat cara urip mboten barokah. Niku. Mboten subhanallah, mboten. Awal surat itu setelah menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang mempunyai sifat belas kasih sayang yang merata seluruh umatnya, yang taat, yang kafir, yang maksiat, yang binatang, semua kesentuh sifat rahmannya Allah. Ar-Rahim yang memberikan kasih sayang spesialis bagi hamba-hamba yang dicintai. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lah setelah niku ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Niku simbol syukur. Subuh baca Fatihah Alhamdulillah, nanti zuhur baca Fatihah lagi Alhamdulillah lagi, nanti asar baca Alhamdulillah lagi, sampai maghrib isya Alhamdulillah lagi. Pun urip niku disyukuri mawon. Hidup niku pokok syukur niku dimanapun berada, suasana kayak apapun, situasi dan kondisi kayak apapun, insya Allah akan baik-baik saja. Wong sing ruwet niku berarti gak patek syukur. Wong kalau gak patek syukur, gak terlalu menerima, gak gelem matur suwun dengan keadaan yang diberikan oleh Allah. Ketemu siapa saja kudu muring-muring. Pas tanam dikei udan kados ngene iki udan lagi loh. Kok dikei panas kok panasnya kayak gini. Gusti Allah kadang bingung karo makhluk ini. Ya Allah, ki sing pangeran iki sapa? Wong arsa papat to Gusti Allah. Dikei udan, dikasih udan, Gusti kok udan terus. Dikasih panas terus gak hujan, Gusti kok panas terus. Niki terus wis corong enten. Ya wis awake dadi sing dadi pangeran awakmu ae. Dan niki monggo diangen-angen. Kunci termasuk kunci hidup niku syukur. Enak pundi ten Jawa kali ten Papua tergantung syukur atau tidak. Enak mana jadi pegawai sama jadi petani tergantung syukur atau tidak. Enak mana jadi kiai sama santri, yang penting syukur tadi, yang menentukan tuh syukur. Kalau nggak syukur, yang hidup di kampung mikir, padahal dia hidup di kampung, mikir di kota. Wah, urip di kota enak ya, apa-apa ada, kendaraan gampang, jalan bagus. Iku nggak syukur nih. Akhirnya hidupnya di kampung, pikirannya di kota, kan nggak nyambung. Antara fisik, rohnya
dengan otaknya nggak nyambung, yo mboten tenang ngoten niku, pikiran mboten tenang. Jadi nggak nyatu. Lah yang kota begitu. Masya Allah, orang kampung itu enak, hidup apa adanya, tenang di sawah sambil rokokan, makan apa adanya. Saya pengen hidup di kampung. Lo hidup di kota kok bayangkan hidup di kampung, tetap gak enak karena antara otak, hati dan jasad gak nyambung. Gusti Allah sudah mendesain otak, hati, akal ini jadi satu, kok dipisah mesti gak enak uripe. Dan itu kuncinya syukur. Ditakdirkan urip di arsy 4, alhamdulillah. Ditakdirkan jadi petani, alhamdulillah. Ditakdirkan jadi pedagang, alhamdulillah. Jenengan kembangkan kiambak. Sedaya semuanya itu tergantung tingkat matur suwune terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saged difaham mboten niki? Nggih. Nek mboten paham kopine jenengan ombiri. Nek gak paham niku berarti kopine kurang pahit. Ibu-ibu monggo sambil diminum, Bu. Nyantai mumpung kepanggih kula jenengan pirengaken didengarkan baik-baik. Mas Yanto enggak usah promosi. Oke ya ini orang di bojo barang niku kula ngati-ngati. Ya niku bab syukur. Monggo nggih diangen. Jadi nek jenengan pas salat niku pas maca alhamdulillah jenengan ingat ngaji bab niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Gusti Allah yang mengatur seluruh alam niki. Sing ngatur niku Gusti Allah. Sing ahli ngatur niku Allah. Sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, niku mboten saged ngatur. Kur ngrencanakaken mawon. Nanti tandur bawang, ku nggih cuma nandur tok, sing nukulaken sinten? Allah. Kok berani mengatakan iki bawangku? Kapan awakmu nukulne bawang iki? Saking baiknya Allah, bawang ditaruh, jenengan tinggal tidur, besok muncul sendiri. Andekan Allah dengan kedikdayaannya, nek kita gak syukur loh nggih. Ini bagi kita andekan kita tidak mau bersyukur. Andekan Allah dengan maha jabarnya, dengan maha kedikdayaannya. Wong arso papat, wong arso sampai nek icir bawang tukul-tukulo dhewe, aku kurang kei banyu tok. Ayo, pripun jenengan? Mana ikut andilnya kita di dalam proses kehidupan tuh ndak ada sama sekali. Yukur mindah-mindah tok niku bawang di pasar Yutefa dipindah di Arso Papat. Dari Surabaya dipindah-pindah tok. Tidak, yang berjasa secara hakikat niku Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kita yang pernah diberi jasa, orang yang pernah berjasa kepada kita, itu kita mudah berterima kasih kepada orang tersebut. Contoh, wong sing sering ngutangi jenengan nu apik enggak karo tiyang niku? Jenengan misalkan ada orang yang sering ngutang niku bayar loh nggih. Bukan ngasih, ngutangi niku. Ada orang baik dengan jenengan, pokoknya jenengan butuh apa saja, pinjam dikasih. Padahal kebaikan minjami itu kan wajib untuk dikembalikan. Itu saja kita bisa berterima kasih. Matur suwun Pak, matur suwun sampean sudah nolong saya. Padahal hutang wajib kembalikan. Gusti Allah nggak pernah menghutangi jasanya kepada kita, nggak pernah. Sampai nyicir bawang wis PPN panen-panenan dhewe. Sampai makan-makan terserah, yang tandur pari sampai makan. Padahal lebih dari orang yang menghutangi. Mestinya kita lebih matur suwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki dasar sebagai makhluk hamba Allah, jangan sekali-kali kita ngersulo. Jangan mengeluh pun sing ditakdiraken ten arsa alhamdulillah, jadi pedagang alhamdulillah. Donya niku ngonten niku, ya kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah.
Pun pasang-pasang, semuanya pun pasang-pasang. Ada siang, ada malam. Mboten saged milih jenengan, aku maunya siang sajalah, enggak mau malam, enggak enak malam. Aku maunya malam sajalah, enggak mau siang. Oh, enggak bisa. Niku pun Allah semua. Kita hanya nerimo ing pandum. Waktu siang kita gunakan sebaik mungkin, berladang, bekerja, cari nafkah dan lain sebagainya. Pun Gusti Allah niku pun ahli ngatur ngoten niku. Pun ahlinya Allah ngatur ngoten niku. Berarti siang alhamdulillah, malam alhamdulillah. Timpun diatur. Ada yang ahli taat, ada yang ahli maksiat. Ana sing iman, ada yang tidak. Niku pun sunatullah. Sampai ada neraka, ada surga. Nek donya itu mesti apik tok mboten mungkin, elek tok juga enggak mungkin. Pasti ada yang baik, ada yang jelek. Tinggal kita bermuhasabah, saya ditaruh di mana oleh Allah. Ya semoga kita ini ditaruh yang baik-baik oleh Allah sehingga kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun disiapakan, jenengan gak usah kaget kalau ada orang maksiat, mbok aja dibenci, mbok tenang sak. Niku settingane Gusti Allah. Kalau ngajak baik, ngajak kenal Gusti Allah yang banyak jasanya ini, kita ini ngaji tujuannya diantaranya mengembalikan otak dan hati kita akan mengenal Sang yang Maha Pemberi jasa kepada kita, yang tidak ada lebih memberi jasa lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ngajak apik niku nggih wajib, tapi nek rumangsa apik niku mboten angsal. Paham nggih? Ngajak bagus, ngajak amal soleh, ngajak kenal Gusti Allah, ngajak sholat, ngajak ibadah, ngajak zikir, ngajak niku boleh dan itu wajib. Yang tidak boleh itu merasa kita baik kemudian menjustifikasi seseorang dia adalah jelek, itu tidak boleh. Itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Niki kudu ngati-ngati bab niki. Nah, sehingga Allah menciptakan suasana yang silih berganti, yang berbeda-beda sampai nanti ditempatkan apakah si A layak masuk surga, apakah si A layak masuk neraka. Niki sedoyo pun jatah saking Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di mana Allah meletakkan saya. Kalau kita diceritakan tentang neraka kita enggak mau, ya jangan kita melakukan sesuatu yang menjadikan asbabnya kita masuk neraka. Kalau dicitrakan surga, kok misalkan kita pengen, aku pengen, ya ayo kita ngamal yang menjadikan asbab amal itu menjadikan kita masuk surga. Loh ngoten niku. Nek dawuh Mbah Yai kula niku sebenarnya surga dan neraka itu enggak usah nunggu nanti. Orang itu di dunia sudah kelihatan. Ini ahli surga atau tidak itu sudah kelihatan. Cuman kita enggak boleh menilai. Wah, sampai neraka iki. Ndelok wajahe bathuke merengut terus. Mau wedit misalnya. Wah, cok ngoten niku mungkin wah repot Pak Yai ini ngaji bab apa kok tambah mencurung-mencurungan nih. Niki cukup di hati. Hati ngaji itu untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Kulo khawatir habis ngaji terus melihat orang. Ada kiai ngaji bab tanda-tanda orang mati su'ul khotimah dan tanda-tanda orang mati husnul khotimah. Itu maksudnya Mbah Yai itu jelaskan jangan sampai kita nanti mati punya tanda-tanda su'ul khotimah. Kalau bisa kita mati dalam keadaan tanda-tandanya husnul khotimah. Maksudnya Mbah Yai itu begitu. Lah kok bar ngaji setiap ada orang mati dilihat iki husnul khotimah atau su'ul khotimah iki. Wih. Iku dadi buli-bulian. Ki sing salah kiyaine apa santrine? Nek santrinya modelnya Mas Yanto ya ketoknya Mas Yanto nih. Salah persepsi ini. Setiap ada orang meninggal itu didatangi Pak Bu. Wah, su'ul khotimah niki. Mritate melolok, matanya melolok. Tidak seperti itu. Sama, kita ya sama niki.
Jadi ngaji niki tujuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Sudahkah saya bersyukur kepada Allah kalau melihat jasanya Allah seperti tadi? Alhamdulillah. Lah, surga neraka niki wau bab kitab niki kula waca ben entuk barokah kitab niku wau. Jadi surga neraka niku sudah bisa dirasakan. Al jannatu ibaratun an sururin wa ni'matin. Yang disebut surga niku enggak usah nanti, kesuwen nanti itu. Surga itu bisa dirasakan. Apa sih surga niku? Setiap sesuatu yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita damai, ayem, tentrem, niku berarti orang tersebut sudah bisa merasakan surga. Karena Nabi nate dawuh baiti jannati. Ini Kanjeng Nabi. Jadi niki saya enggak buat-buat. Mosok surga nang donya. Surga itu bukan tempat, bukan. Surga itu ibaratun an kulli sururin wa na'imin. Surga itu adalah sesuatu yang mengandung kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Dimanapun dia berada kok mendapat ketenangan, ayem, syukur, damai, berarti dia layaknya sudah mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya neraka itu adalah ibaratun an kulli sakomin. Surga neraka itu adalah ibarat, atau kalau boleh digambarkan, setiap sesuatu yang menjadikan sumpek, gelisah, ngersulo, loro ati, hasud, dengki, niku adalah neraka bagi orang tersebut sekalipun dia hidup di dunia. Neraka niku saged dirasakan wong nek gelisah mawon. Neraka niku gak penak walaupun rumahnya besar. Mlebu omah gak penak, masuk keluar masuk. Katanya di sana enak, di sana enggak enak, katanya enggak enak. Niku enggak usah nanti, sekarang bisa dirasakan. Lah setiap kebaikan, ketaatan itu ada nilai kebahagiaannya dan ketenangannya. Taat apa saja yang diperintahkan Allah, sholat, dzikir, ngaji, sedekah, baca Quran, sholawat, wudhu, itu hal-hal yang bisa menciptakan ketenangan. Berarti bisa dilihat orang yang ahli ibadah itu nggak usah nunggu bahagia nanti, dia pasti di dunia merasakan kebahagiaan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Setiap perintah Allah mengandung kebahagiaan. Jenengan titeni. Ketika jenengan habis sholat, ibu-ibu mungkin pas sholat atau bapak-bapak, mungkin di saat mau sholat kita berat, wah bote masya Allah, pokoknya sholat subuh, beda nih sholat subuh karo sholat duha kesusahan. Katanya sholat subuh tapi jam 7. Lah ya katanya sholat duha tapi kok pakai kunut, malaikat bingung kan? Tapi niki ten kota kok, ten arsa mboten insyaallah. Mboten blas. Malah yo gak duha yo gak subuh. Mboten niki guyonan saking kula, niki guyonan. Jenengan rasakan, salat itu awalnya memang berat pas salat. Tapi jenengan pas baca salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasakan. Lak tuwenang ngoten. Nggih napa nggih? Padang sing biasa sholat dengan sendirinya. Setiap ketaatan yang diperintahkan oleh agama, oleh Gusti Allah mengandung kemaslahatan, kebahagiaan. Berarti di dunia ini sudah bisa merasakan surga. Dengan apa? Dengan sering-sering melakukan taat. Taat macam-macam.
Zikir iku nggih taat, salat taat ono sing taat wajib, taat sunnah. Ya sesuai kapasitas kita masing-masing. Mungkin jenengan ditakdirkan apa ibadah terbaik orang itu kan masing-masing. Setiap ibadah niku mengandung kebahagiaan. Wong ahli ibadah kok sumpek niku ibadahnya bermasalah. Orangnya ayat ini. Ya tujuannya ngaji itu jangan sampai yang sudah ibadah tidak mengenal ibadahnya sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan, atau yang belum ibadah diajak ibadah supaya dia bisa merasakan ketenangan. Ngaji itu semua baik, sing gak tahu sholat dijak ngaji yo apik, sing wis sholat gelem ngaji yo apik. Ngaji niku dijak berpikir. Sebaliknya setiap maksiat niku mengandung kegelisahan, karena setiap kegelisahan itu ada neraka bagi pelakunya. Nek mboten percaya jenengan maksiat pun tinggal taat, gak usah sholat, gak usah pokoknya dengan maksiat terus golak sumpek. Sekalipun punya uang banyak, istrinya cantik, punya mobil, punya rumah, sumpek nek mboten percaya jenengan. Saestu niku. Wong niki Gusti Allah. Gusti Allah yang punya, yang menciptakan bahagia niku sinten? Allah. Yang menciptakan kesedihan Allah. Lah yang punya niki sudah bilang ke kita niki. Kalau kamu mau bahagia, di dalam ketaatan ada kebahagiaan. Kalau kamu tidak mau sedih, di dalam kemaksiatan ada kesedihan, tinggalkan. Jadi wong sing gelem taat, apalagi ibadahnya diilmoni, wudunya diilmoni, sholatnya diilmoni, sodakohnya diilmoni, nanti semua ibadah insya Allah kebahagiaannya kebahagiaan sejati fit dunia sampai akhirat. Lah yang seperti ini nggak usah nunggu nanti, mesti mlebu surga. Ono donya wis iso ngrasakne. Ono donya sumpek. Kok ya Allah, mugi-mugi jenengan berkahi urip kula mlebu surga. Surgane sapa ngoten niku? Gak ono ngoten niku. Jadi keberhasilan itu sudah bisa dilihat persis dengan anak-anak sekolah niku. Sekolahnya sudah kelihatan anak-anak nih. Mulai SD ini sudah kelihatan, kisik tenanan sing gak itu kelihatan. Lho ngoten niku le. Walaupun semua niku takdiri Allah, tapi karena takdir itu dirahasiakan sama Allah, kita bisanya gerayang-gerayang, ayo gerayangi mana yang bisa membuat kita bahagia, kita datangi, mana yang membuat kita sedih, kita jauhi. Lho niki saged difaham napa mboten niki? Nggih, semoga-moga kula panjenengan dibarokahi kali Allah Subhanahu wa taala. Lah niki masuk kitab bab niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi niku asli ulama jos markotop, asli orang Jawa, Banten. Kula gadah sanad saking Mbah Yai Langitan sampai Mbah Nawawi. Syekh Nawawi niku ulama Jawa asli Banten, Jawa Barat niku. Tapi menjadi mufti Mekah Al-Mukarramah, jadi ulama ten Mekah wong Indonesia. Niku kitabe niki As-Sahihul Ibad. Kata kitabe termasuk kitab Qaumi Utuyan, banyak kitab. Nah, di dalam kitab niki kula tak ngalah barokah, tak bacanya. Jadi kula niki mboten ngaji dengan kula niki makili Yai Mahfud. Jadi jenengan tetap ngaji kali Yai Mahfud ben barokah enggak kurang. Jadi ben mboten kula ngomong tok dadi niki. Karena tadi bahas bab surga neraka, lah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Man laqiyani fa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Tak maknani dulu. Man utawi sapane wong laqiya iku lamun ketemu sapa man ni ing ingsun, wa huwa hale utawi man yuhibbu iku demen sapa man ni ing ingsun, adkhaltuhu mongko bakal nglebokaken sapa ingsun hu ing man dilebokne ning di jannati ing surgaku. Niku basa Jawane.
Nek basa Indonesia nih, siapa di antara kita, orang Arso, orang AB, orang Jawa, Makassar, Sulawesi, Lampung, siapa saja yang nanti ketemu saya, mau nggak mau kita akan ketemu Gusti Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, bisa tidak bisa, kita akan bertemu dengan Allah. Cuman ketemunya kita itu dalam keadaan apa? Ini yang masalah. Nek ketemu mesti bakal sowan Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan kan sering toh mendengarkan niku inna lillahi niku kalau ada orang meninggal, ngerti maknane niku. Nah, insyaallah ngerti nggih. Inna setuhune ingsun kita semua niki sesungguhnya lillahi, miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Lillahi niku kaduwe Allah, miliknya Allah. Kita itu tidak punya apa-apa. Istri niku nggih punyanya Allah, anak niku nggih gone Allah. Suatu saat yang punya niku bakal ngambil dan kita akan kembali kepada yang punya. Kita ini wae Gusti Allah kabeh niki. Tanah nih katanya tanahku, kapan jenengan gawe tanah? Ayo yang berani ngaku, iki tanahku. Kapan sampean gawe tanah? Orang yang memiliki itu harus punya representatif, kalau bahasa kampusnya, punya jasa ikut andil membuat, itu baru boleh merasa memiliki. Lo tanah, sampean tahu gawe ta? Kayu ngenten niki tahu gawe jenengan. Keramik niki mboten, watu niki sedaya mek Allah. Dengan bukti lagi, nggih nyuwun sewu. Anak kita lihat, iki anakku, kapan jenengan gawe anak, wong jenengan kur dolanan mawon lho. Dolanan tapi enak. Kula suwi pun lali rasane kula niki. Loh, ayo. Monggo mikir. Iki anakku. Loh, kalau kita mengakui bahwa itu miliknya kita, ikut andil apa dalam proses pembuatannya? Ayo, ndak ada sama sekali. Ngono kok ada sampai berani mencari nafkah buat anak istrinya sampai meninggalkan yang punya, wani ninggal sholat, wani ninggal ibadah. Niku nggih mboten pantes jane. Kula mboten bahas iki haram mboten, gak pantes. Pantes. Nah, kembali lagi bab kita ini akan kembali karena kita ada yang punya. Niki diculne niki, ada yang ditaruh di Jawa, diculne karo sing duwe. Dikai pedoman, dikasih pedoman, dilepas sama yang punya. Jadi kita niki yang punya Gusti Allah, dilepas kita nih. Ada yang ditaruh di Jayapura, ada yang ditaruh di Arso, ada yang taruh di Makassar, disebar, dilepas, tapi dikasih pedoman. Cung, iki sampai tak lepas di dunia ya. Ini kalau mau selamat nanti kembali ke saya. Jangan sampai dulu kita lahir dalam keadaan bersih, suci, fitrah, terus kembali ke Allah beset kabeh. Niku yang nitipi nanti minta tanggung jawaban. Kita dulu lahir bersih tuh, jangan lihat anak-anak ibu-ibu niku, masya Allah. Kecil itu lucu-lucunya, walaupun Pak Ane gak patek ganteng, masih aja cilik ya kita nggawa anteng nyeweneng nih ngoten niku, masya Allah. Jere ibu kok gak padha karo sampean to, Pak? Lho anake sapa lho? Ya anakmu lah ya. Lucune cah cilik niku. Kenapa kita besar-besarnya besar sampai tua kok amburadul? Nah niki berarti yang dititipi niki tidak amanah. Aja sampai kita ini nggak amanah karena kita ada yang punya. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah kita akan diminta akan kembali ke sana. Dawuh Syekh Nawawi, man laqiyani. Oh niki dawuh Kanjeng Nabi dikutip Syekh Nawawi, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Siapa di antara kita yang nanti bertemu dengan Allah, posisi orang tersebut senang sama Allah, sadar kalau yang berjasa hanyalah Allah,
yang layak untuk diterima kasih Allah, yang harus diikuti Allah, yang diikuti semua perintahnya Allah karena dialah yang punya. Orang seperti itu adkhaltuhu jannati, mesti mlebu surga. Loh, enggak kan? Artinya apa? Seperti apa cara kita mencintai Allah? Allah enggak kelihatan kok. Cinta niku barang gaib, Pak. Cinta itu, ini mbak-mbak menjelaskan cinta itu susah. Apa itu cinta? Ya nggak tahu. Pokoknya kayak gini cinta nih. Karena cinta ini susah dijelaskan, butuh bukti. Lah bukti ini bukan gaib. Kalau bukti niku barang kelihatan. Nek cinta, benci niku barang gaib. Susah dijelaskan. Aku seneng kopi. Piye seneng kopi? Rokok niku enake piye? Susah menjelaskan. Ayo. Enak, pokoknya enak. Enak niku pripun? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan enak itu kayak gimana? Ya susah kan? Cinta itu kayak gimana sih? Tidak bisa. Padahal dawuhnya Allah, siapa yang bertemu dengan saya dalam keadaan cinta, terus cinta ini cinta yang kayak gimana? Karena cinta itu gaib, ngaji kan ngaji rasa niku gaib, Pak. Rasa niku gaib. Kopi niki kopi hitam tapi rasanya gaib. Katanya enak bagi orang yang lambung, nggak mau Pak minum kopi. Nggih napa nggih? Ayo wani ngombe kopi lambung pahit iso bunek-bunek muntah-muntah sampai. Gitu. Orang yang darah tinggi daging ku enak. Daging itu enak. Ayo wong sing duwe penyakit darah tinggi mangan daging. Itu rasa. Sama-sama dagingnya bisa beda rasa. Susah menjelaskan rasa. Terus bagaimana? Karena rasa itu barang gaib, susah dijelaskan. Termasuk cinta, benci, itu gaib semua, susah dijelaskan. Tapi bukti dari cinta itu ada, ini dohir. Bukti dari benci itu juga ada, itu dohir. Lah makanya dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang bertemu dengan aku, Allah maksudnya, wa huwa yuhibbuni, dia dalam keadaan mencintai saya, adkhaltuhu jannati, akan aku masukkan surgaku. Siapa? Seperti apa cintanya? Nah, orang yang cinta itu tanda-tandanya diantara ngikuti apa yang diperintah orang yang dicintai. Biyen jenengan pas masih muda, pas nyenengi ibu ini lho. Dik aku seneng karo sampean tenang. Yo buktekno kan nek seneng. Buktinya apa? Pokoknya aku bengi ra iso turu nek durung telepon sampean. Lah, cintanya susah dijelaskan, tapi nelpon setiap malam mau waktunya tidur kok melek. Ini kan sudah bukan logika seseorang. Jam 10, jam 12 itu enaknya tidur atau melek? Itu orang yang tidak cinta. Nek wong seneng enggak. Diunteni jam 12 mumpung gak ana uang. Lah kan ngoten. Karena cinta itu bisa mengalahkan logika. Akalnya sudah nggak pakai kalau cinta nih. Kados udan deres, kados ngenti wau. Karena kalau cinta datang jenengan, jane kula mboten purun berangkat ning wau. Udan deres jadwalnya saya kira besok. Tapi kula eling aku seneng, tak buktekno aku seneng jenengan. Budal. Lah budal berangkat ini adalah dohir, bukti dari rasa cinta. Aku seneng sampean tapi gak tahu ngekei, gak tahu nyugi kopi, gak tahu telepon, gak tahu ngekei napa. Niku cintanya cinta palsu. Saged difaham napa mboten iki? Nah, nek gak paham ku nemen jenengan. Lah maksudnya dawuh niki, sapa sing gelem nurut dengan orang yang dicintai yaitu Allah Subhanahu wa taala mesti dilebokne surga. Niki kaitane kalih wau. Lah surga niku tidak usah nunggu nanti, sekarang rasakan, monggo dirasakne. Setiap ketaatan itu mengandung kebahagiaan, yang kebahagiaan itu adalah surga bagi pada pelakunya. Omah niku nek digawe taat, nggih Masya Allah, Mas yo gak bagus-bagus loh, enak ngoten.
rezeki walaupun tidak banyak-banyak, tapi orang yang memegang rezeki tadi kok ahli taat, nurut sama yang punya tadi Allah, nggih damai. Karena memang dia sudah bisa menciptakan surganya yang insya Allah kelak wujud aslinya akan kita rasakan ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku kira-kira maksud dari man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Siapa yang nanti ketemu saya dalam keadaan cinta, lah cinta niku butuh bukti, cinta niku barang gaib. Barang gaib butuh diaplikasikan, butuh direalisasikan, nek basa gampangane butuh bukti. Jenengan cinta kalih Gusti Allah napa mboten? Ibu seneng kalih Gusti Allah napa mboten? Ayo dibuktekne. Manut karo sing dicintai. Ya kados dulu niki kita sebenarnya sudah diberikan contoh banyak hal tentang cinta. Cuman cinta kita ini masih kepada cinta istri, cinta anak, cinta tetangga, cinta teman, cinta uang, cinta pekerjaan. Niku sebenarnya cinta semua dan kita buktikan. Dibela-belai kena panas terik matahari, di sawah, di ladang, yang kantor setiap pagi berangkat, gak peduli hujan atau enggak. Ini kan bukti dari kecintaan kita kepada pekerjaan. Yang seperti itu aja kita bisa. Padahal kalau kita kembalikan, kita bisa bekerja niki nggih barokahnya sehat. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Kita bisa nanam bawang, bisa nanam semangka, bisa aktivitas, itu barokahnya sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa Pak kita nih. Siapa yang ngasih sehat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mencintai istri kita yang dia bisa hanya berjasa nyucikne klambine awak dhewe, iso dijak turu bareng, iso dijak ngono bareng, itu kita bisa mencintai sampai kayak gitu. Allah yang jasanya begitu banyak kok kita tidak bisa mencintai, berarti ada masalah dengan hati kita. Semoga kita termasuk orang yang dibuka hati kita, bisa memahami banyaknya jasa dari Allah kepada kita sehingga kita mudah untuk mencintai. Masuk kategori man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Wong sing ketemu aku sok ben, orang yang ketemu saya dalam keadaan cinta. Cinta itu enggak nanti, ya sekarang ini kita buktikan. Dan kita sudah diberikan banyak rasa tentang cinta, hanya saja cinta kita masih terotak-atik kepada makhluknya. Cinta pada istri tadi, anak, Masya Allah kita itu seneng sampai senengnya ke anak, berani banting tulang untuk membiayai anak. Padahal dulung karuan anak balas kita. Kadang-kadang begitu. Makanya itu tetap bagus, itu sebenarnya ibrah. Bisa kita jadikan kalau kepada anak kita, istri kita, kita bisa begitu berkorban karena kita mencintainya. Kenapa dengan Allah yang begitu banyak yang memberi kita, kita tidak bisa kita kembalikan? Berarti ada masalah dengan hati kita. Ono apa nih hatiku kok gak seneng Gusti Allah? Nah, niki wow. Saged dipaham nggih? Ngajine niku urut kula urut. Terus waman laqiyani wa wa yukha. Niku bukan yukhafuni tapi yakhafuni mestine niku. Wa man utawi sapane wong laqiya iku ketemu sapa wong ni ing ingsun, siapa yang nanti ketemu saya? Wa huwa utawi wong yakhafu iku wedi sapa wong ni ingsun, ajnabtuhu nari, maka orang tersebut akan saya jauhkan dari neraka. Siapa yang punya perasaan takut kepada saya, kepada Allah, maka akan dijauhkan. Bukan nanti, sekarang kalau kita takut sama Allah, kita akan dihindarkan dari kegelisahan, keruwetan, dihindarkan sama Allah. Karena namanya neraka itu bukan tempat sebenarnya. Neraka itu adalah simbol dari kegelisahan, keruwetan. Karena nanti tempat neraka itu tempat siksaan, tempat siksa. Setiap kita di dunia ini kok merasa dapat sisaan, tekanan, ruwet nopo, ingat, mungkin ada kemaksiatan. Kita gak terlalu wedi karo Gusti Allah, terlalu berani melawan Gusti Allah. Wong nek nglakoni maksiat, maksiat itu berarti wani kan? Gusti Allah ngelarang A, kita tabrak. Berarti kan berani, gak takut.
Nah, ketidaktakutan inilah nanti membuat kita berani menerjang, yang dengan menerjang itu akan ada kegelisahan. Karena setiap penerjangan perintah Allah akan ada kegelisahan di hati penerjang tersebut. Wong nek ahli maksiat, seneng maksiat, ruwet, mesti ruwet. Pak Ustadz, ini orang-orang sana maksiat tapi rezeki ini lancar. Jangan dikira kebahagiaan itu karena materi, tidak. Pasti ruwet wong niku. Cuman dunianya aja banyak tapi hatinya. Cara oleh milih niku Pak Gubernur enak dadi jenengan, nyuwun teh iso ngopi, rokokan, padahal gak patek duwe apa-apa. Daripada ditahan, diawasi, hidupnya diawasi, di peturu gak iso, ya Allah. Mau tidur aja ndak bisa. Kalau nggak percaya jenengan tanya beliau. Mau tidur aja susah. Lewat deh ngaji enak-enak lo turu. Saking nikmate. Gitu. Berarti jenengan kalau ada orang ngaji kok tidur niku bagus. Tapi nek tidur kabeh masalah, gak ngurmati kiai nih kan ngoten. Lah ya turu kok Masya Allah, ngaji kok tidur berarti kan nikmat kan. Iku surgane kakean niku. Lo ngaji karo turu. Karena orang tidur itu simbol dia itu tidak punya beban apa-apa, tenang, ngaji karo turu. Ya, Masya Allah. Ya beda tipis antara tidur sama malas, ya beda-beda tipis. Antara dia nikmat sama malas ya beda-beda tipis. Tapi kalau yakin kok di malam ini ada yang tidur, saya yakin dia karena saking syukurnya ning Allah, nikmat uripe. Ya, ciri-ciri orang yang bahagia itu gampang tidur, makme enak, kerjane enak. Gitu. Orang yang susah gak bisa turu, Pak. Masuk kata kopi habis, masuk ke dalam lagi, keluar lagi. Gak enak. Kenapa seperti itu? Karena susah itu di hati, bukan di materi, bukan di ini, bukan. Kalau hati bahagia, jenengan mboten sugih ngenten iki, kula pun seneng pun kopi tok men pun cekap. Tapi kalau hatinya susah, mbok disuguhi apa, suguhan ngene. Masalah semua. Dikei imam apa aja masalah. Dikei imam sate masalah. Lho pancen atine gak bahagia. Makanya ayo kita jangan terikat dengan materi, pastikan kita bisa mensurgakan diri sendiri dengan ketaatan dan kita bisa terhindar dari kesusahan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Niku man yakhafuni man laqiyani wa yakhafani ajnabtuhu nari. Jadi siapa yang menjauhi larangan Allah, bisa dikatakan ini makna lain dari lafadz niki, siapa yang betul-betul menjauhi larangan Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, akan dijauhkan dari kegelisahan, tenang hidupnya. Wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni angsaitul hafadhata dunubahu. Siapa yang nanti sudah jatah hidupnya di dunia habis alias mati, kok dia dalam keadaan malu sama Allah, mungkin banyak ketaatan yang ditinggal, rasa kurang Gusti selama kula urip di dunia niki banyak ketaatan yang saya tinggal, banyak maksiat yang saya kerjakan niku bukti lemahnya saya Gusti. Kalau bukan jenengan yang nolong tidak ada. Sejuta pujian manusia tidak akan mempengaruhi amal. Sebaliknya jutaan hinaan manusia juga tidak sedikit pun menjatuhkan amal. Dan jadi dipuji wong sak donya niki nggih tidak nambahi amal. Sing gak sholat tetap dosa. Walaupun dia Masya Allah disanjung-sanjung oleh ini hebat, ini luar biasa, dia nggak sholat tetap bermasalah ketemu Gusti Allah. Sekalipun dia dihina, wis ora ana ajine cara nang Jawa niku, cara wong niku tidak ada harganya di mata manusia, tapi dia taat sama Allah akan tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urip di dunia mung pirang tahun to, Pak? Nggih. Bu. Cuman berapa tahun? Monggo sing tenanan, sak bisa-bisane. Ora kok kudu terus ibadah, terus ibadah niku macam-macam. Di ladang niku nggih ibadah, di kantor gitu ibadah. Niat dan motifnya niku yang perlu dikawal. Aku kerja ki nggo apa? Saya ini di kantor ini untuk apa? Kalau untuk menumpuk dunia, enggak masuk yang man laqiyani wa yuhibbuni.
Gak masuk sing wong seneng Gusti Allah. Soalnya Gusti Allah tidak nyuruh numpuk dunia. Jadi tidak sama dengan yang pemerintah Allah tadi. Lah siapa yang nanti mati jatah hidupnya habis dalam keadaan malu sama Allah karena banyak kekurangan, banyak dosa, merasa taatnya kurang, dan itu malaikat hafadhah. Hafadhah itu malaikat yang menjaga kita niki. Jadi di dalam tubuh kita ini ada namanya malaikat hafadhah, Pak. Nek malaikat raqib, malaikat atib niku sing nyatet. Nek malaikat hafadhah niku tangan niki ada yang jaga. Loh, ngenten niki lho. Kok jenengan bisa menggerakkan? Wah, iki soalnya tak gerak nih, Pak. Ya karena kita bisa diberi kekuatan untuk menggerakkan. Nek mboten percaya, tiang stroke, uteke pengen gerakkan. Hati dan akalnya pengen menggerakkan, tapi suruh gerakkan, enggak bisa. Karena Allah mencabut malaikat hafadhahnya, tidak diberi kesempatan. Kita bisa gerak karena digerakkan. Niki semua ada namanya malaikat hafadhah, malaikat yang tugasnya jaga tubuh kita. Contoh niki nggih. Ada apa niki jenenge, Pak? Ada klengkeng, ada katul. Ini kalau di Jawa saya namanya katul, nggak tahu di sini apa ini. Ada lemper. Ini kalau tidak ada malaikat hafadhah di dalam, dikasih masuk semua, jebret, ada kopi, masuk semua. Ini wetenge jenengan bingung, Pak, ki lho piye nek proses. Baru kopi, belum selesai sudah lemper. Belum selesai ditambah klengkeng lagi. Niku wetenge jenengan calon protes. Pak sampean iki lho, gak ngesakne aku ta. Tapi lihat dengan malaikat hafadhah yang Allah titipkan di tubuh kita, macam-macam ini intinya nanti yang kotor jadi apa sing metu tukang guri niku lho. Gitu. Nanti yang bagus jadi darah. Nanti lagi jadi keringat. Nanti lagi jadi air sperma yang wujudnya jadi jenengan semua kita-kita niki. Niku malaikat hafadhah sing proses. Wong penggilingan gabah saja, penggilingan gabah pari padi niku. Niku jenengan kasih lemper, nggak bisa keluar beras, Pak, tetap lemper yang keluar. Gilingan gabah niku katanya hebat, jenengan paringi jagung, tetap keluar jagung. Jenengan kasih semangka, ini katanya masih hebat, kasih semangka, nggak bisa keluar beras, keluar semangka. Tapi nek mesine Gusti Allah sing dijaga malaikat hafadhah, jenengan isi lemper, jeruk, roti, keluarnya tetap ada yang jadi darah. Ya itu sing nyaring sapa ngoten niku. Iku jasane Gusti Allah lagi. Lah niku yang jaga namanya malaikat hafadhah. Lah nanti malaikat hafadhah niku bagi kita yang malu sama Allah niku mungkin lali perbuatan dosa kita yang mangan sing haram, doyan kabeh. Halal gak peduli. Kok nanti kita mati dalam keadaan malu sama Allah, istighfar sama Allah, malaikat yang jaga niki lupa. Ki biyen mangan apa wae Gusti terserah jenengan. Itu namanya malaikat hafadhah. Masya Allah, gini mboten ana malaikat hafadhah kopi, dadak nguyah metu ireng. Gak bingung jenengan, uyahku kok ireng. Mestinya kalau minum kopi keluarnya harus hitam. Minum teh kuning, minum sirup ya tergantung sirupnya. Kalau sirup anggur ya mestinya kencing kita biru, tapi nyatanya kan tidak. Jenengan makan buah naga mestinya kencingnya jenengan merah, kan lucu. Jadi kencingnya nih anak istrinya kencing pagi bareng-bareng, belum sampai hitam sangat ireng, kan lucu jadinya. Itu hebatnya Allah. Nah, yang jaga, yang ngatur sampai sedemikian rupa niku namanya malaikat hafadhah niki. Wa man laqiyani bil mauti wa yastahyi minni angsaitu mongko bakal nglalekaken sapa ingsun al hafadhata ing malaikat hafadhah nglalekaken dunubahu ing dosa-dosanya orang tersebut. Ya niku. Monggo. Pertama niki kita harus syukur matur suwun datang Allah, terima kasih datang Allah, karena Allah yang layak untuk dimatur suwuni karena jasa-jasanya yang begitu banyak kepada kita. Dan semua yang ada di dunia ini adalah jasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita mudah berterima kasih kepada orang yang menghutangi kita, kepada orang tua kita, teman kita, kenapa kita nggak mudah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, syukur itu termasuk bab gaib. Buktikan dengan apa? Dengan mengikuti apa yang diperintahkan yang punya jasa ini. Manut dengan yang punya jasa ini. Insya Allah. Itu pertama. Nomor dua, surga, neraka itu sudah ada sejak sekarang. Surga itu adalah ibarat, atau kalau boleh disimpulkan secara gampang, surga itu adalah bahasa lain dari ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Neraka adalah kerupekan, kesumpekan, kegalauan, carut-marutan. Dua-duanya saat ini bisa kita rasakan. Dengan apa? Kalau mau tahu kebahagiaan bisa rasakan, setiap ketaatan yang diperintah oleh Allah niku mengandung kebahagiaan. Semua perintah Allah mengandung kebahagiaan. Monggo, perintah mana yang bisa kita jalani? Pelan-pelan, wudunya, pas wudu ya Allah alhamdulillah, padang wajahnya, padang hatinya. Itu taat. Setiap kemaksiatan, artinya yang membangkang, menerjang larangan Allah, akan ada kerupekan. Ya itulah surga dan neraka sejati. Barang siapa yang nanti ketemu Allah seperti ini, punya rasa seperti ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah saged nglampahi taat dhateng Allah sak saged-sagede, sak bisa-bisanya, sehingga kita bukan besok kita merasakan, saat ini kita bisa merasakan di rumah, di ladang, di kantor, dimanapun kita, di masjid, di musola, di lingkungan, bisa terus merasakan kebahagiaan, karena kuncinya adalah syukur. Kalau kita syukur, kita pasti akan merasakan kebahagiaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyid. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya niku jasane Gusti Allah. Mugi-mugi dadi keterangan yang barokah buat kita semua. Pun sak fasal mawon. Kalau ada yang tanya niki cak lihat jam 8:30, sing pengen ngopi nggih monggo lanjut ngopi. Engko sakne ibu-ibu wis ngantuk saking tenangnya sampai keturun. Alhamdulillah. Tapi saya lihat tidak ada yang ketiduran. Jadi semangat niki surga sing kelas atas niki. Surga sing kelas rendah niku tidur. Kebahagiaan niku Masya Allah. Ngenten niki sederhana tapi bisa merasakan rukun, damai. Gitu. Mungkin katanya ada yang mau tanya, monggo. Tapi kalau kemalaman nggak tanya juga nggak apa-apa, saya malah senang lah. Saya yakin sudah paham semua. Kira-kira demikian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak yang mau tanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul turja syafa'at
لكل هول من الأهواء لمقتحم لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما دفع أبدا في مدى الزمان منه دواب فلم تهرب وما وقع الدب فكن أبدا بجسمه الحسن مولاه يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفك أمام الرؤية ثبتت ولا يرى إسر بول منه في علاني وقلبه لم ينام وعينه أسد ولا يرى غناه في الشمس ضفدعني مولاه يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفاه وقد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبيانا بمعتدني هذه الخصائص فافعلها تكن آمنا من شر نار وزرق ومن مهاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابتغاء مرضات الله تعالى بشفاعة رسول الله وللإجابة المسؤول بحسن النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر ذنوب بين وذنوب امهاتنا وذنوب اجدادنا وذنوب جداتنا وذنوب عمامنا وذنوب عماتنا وذنوب اخواننا وذنوب اخواتنا وذنوب اولادنا وذنوب اولاداتنا وذنوب جميع جيراننا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير رحمتك يا ارحم الراحمين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع رزقنا من الشر وأبعدنا من الخير قربنا فاقض حوائجنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا مقبولا ورزقا واسعا طيبا شفاء من كل داء رفعة من كل بلاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وأتم لنا بالسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعنا بركة مرحومة وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما اللهم وصل مقصدنا ومقصد الدنيا والآخرة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.